Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Winda Miraatul Maslahah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3C. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi seputar sejarah Al-Quran. Yang pertama, sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Dalam catatan sejarah Islam, sebelum abad ketiga, para ilmuwan menemukan bahwasannya bangsa Persia telah membangun negara perkotaan, yakni city-state, yang dalam hal ini para ilmuwan menganggap wilayah tersebut merupakan tempat kelahiran bangsa Semit. Istilah Semit mencakup Babilonia atau yang sekarang bisa kita kenal dengan negara Mesir, Semenanjung Arabia, selanjutnya Afrika, Amuru, Armenia, Arabia, dan juga Eropa. Yang pertama, Qusay sebagai penguasa kota Makkah. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Qusay dikenal sebagai orang yang amat cerdas, perkasa, serta memiliki kemampuan administrasi yang tinggi dan mencuat dalam jajaran pentas politik kota Makkah, sehingga hal ini membawa Makkah menjadi masyarakat kabilah. Kota Mekah sebagai kota kenegaraan selalu siap menyambut setiap pendatang menghadiri perayaan melakukan ibadah haji. Permintaan ini memerlukan keamanan dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, institusi kemudian dibangun di kota Mekah. Yang ketiga, masa Qusay hingga Nabi Muhammad. Hashim atau putra lelaki Abdul Manaf mengadakan perjanjian dan dikatakan telah menerima perintah dari Kaisar memberi penguasa pada orang Quraisy. Memberi kekuasaan ini untuk melakukan perjalanan melalui Suriah. Tugasnya sebagai kepala pengaturan makanan dan minuman untuk para jamaah kejayaan telah memberi peluang melayani para jamaah haji dengan sewaktu melakukan misi perdagangan ke Madinah. Hashim terpikat oleh kembali bersamanya ke Makkah, namun saat dalam keadaan hamil, ia memilih kembali ke Madinah dan melahirkan seorang putra bernama Syaibah di sana. Yang ketiga, masa kenabian Nabi Muhammad. Masa kelahiran Nabi Muhammad, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwasannya Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat saat Siti Aminah tengah mengandung Rasulullah. Nah, untuk beberapa tahun kemudian Siti Aminah pun wafat menyusul suaminya, dan saat inilah Nabi Muhammad bisa dikatakan yatim piatu saat di usianya yang masih ke-6 tahun. Yang kedua adalah Nabi Muhammad manusia terpercaya. Ketika itu orang Quraisy melihat, mereka berkomentar, kini hadir orang, kemudian ia mengambil batu hitam itu dan meletakkan. Semua melakukan, dan saat mereka sampai pada titik batu hitam, ia atau Nabi Muhammad mengangkat dan meletakkannya dengan tangannya sendiri dengan menyelesaikan perselisihan tanpa ada gangguan yang lain. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dalam masa 6 bulan ia menyendiri di Gua Hira. Malaikat Jibril muncul di depannya, dan saat melihat sosok Nabi Muhammad, ia seperti orang yang buta huruf atau biasa kita sebut ummi. Malaikat Jibril tetap ngotot hingga akhirnya Nabi Muhammad dapat menirukan ayat yang disampaikan Malaikat Jibril, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian materi yang kedua adalah wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada asal-usul Al-Quran. Tentang sumber-sumber Al-Quran, yakni kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa Al-Quran bersumber dari Allah, dan Al-Quran sendiri seperti yang ditunjukkan di atas juga mengkonfirmasikannya. Keyakinan tentang sumber ilahiyah, wahyu-wahyu yang diterima Muhammad merupakan keyakinan standar dalam sistem teologi Islam. Tanpa keyakinan semacam itu, tidak seorang pun dapat
mengklaim dirinya sebagai muslim. Bahkan dalam suatu pengertian nominal, tetapi keyakinan tersebut telah mendapat tantangan serius ketika diplomasikan pertama kali oleh Al-Quran dan berlanjut hingga dewasa ini di kalangan tertentu pengamat Islam non-Muslim. Yang kedua ada wahyu dan ilahi nabi. Di dalam Al-Quran, penggunaan kata wahyu serta kata-kata bentukannya tidak hanya dibatasi bagi para nabi, tetapi juga digunakan secara umum untuk melukiskan bentuk komunikasi yang dijalin antara sesama manusia atau antara Tuhan dengan makhluknya, termasuk para nabi. Tetapi objek utama wahyu di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad, bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad memiliki asal-usul ilahiyah. Kandungan wahyu yang diterima Nabi Muhammad pun dilukiskan dengan berbagai cara di dalam Al-Quran. Baiklah, adapun kronologi Al-Quran kesarjanaan Islam, ada sejumlah riwayat tentang susunan kronologi surah-surah yang ada dalam Al-Quran dijadikan basis untuk penentuan tersebut seperti akan dikemukakan di bawah. Tetapi karakter utama riwayat-riwayat tersebut yang hanya memperhatikan bagian awal surat-surat Al-Quran untuk aransemen kronologisnya tanpa menyinggung ayat-ayat berikutnya dalam suatu surah yang diintegrasikan ke dalam surat tersebut, baik dari masa lebih awal atau dari masa belakangan, mengandung kelemahan yang sangat mendasar. Upaya tersebut bahkan telah membentuk basis bagi kajian kronologi Al-Quran dalam 2 abad terakhir ini. Barangkali lantaran berbagai kelemahan yang telah disebutkan, sejumlah sarjana muslim belakangan ini meninggalkan riwayat-riwayat yang membingungkan dan berupa menyusun kronologi pewahyuan Al-Quran dengan menelaah secara kritis gaya bahasanya. Bahkan riwayat-riwayat asbabun nuzul tentang ayat-ayat atau surah-surah tertentu ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, yakni pengajaran Al-Quran. Yang pertama, Uthmah bin Affan melaporkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Kata-kata yang sama juga dilaporkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, menurut Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad memberi komentar, siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, ia akan diberi imbalan amal soleh, dan satu amal soleh akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan yang kedua, ada zaman periode Mekah. Pengembangan yang awalnya melakukan penindasan terhadap masyarakat muslim menyebabkan mereka mengadakan kontak dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, orang pertama di luar jalur keturunan keluarga Nabi Muhammad yang jalur Islam adalah Abu Bakar. Nabi Muhammad mengajak masuk Islam dengan membaca beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Lanjut, yang kedua, kemudian Abu Bakar membawa teman-teman terdekat menemui Nabi Muhammad seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awam, Thalhah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi Muhammad mengenalkan agama baru dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menyebabkan mereka masuk Islam. Bahkan mereka termasuk dalam as-sabi'unal awalun, beberapa sahabat-sahabat yang masuk Islam lebih awal. Yang ketiga ada Abu Ubaidah, Abu Salamah, Abdullah bin Al-Arqam, dan sahabat selanjutnya terdapat Uthman bin Mas'ud menemui Nabi Muhammad bertanya tentang hal ihwal Islam. Nabi Muhammad menjelaskan dengan membaca Al-Quran dan kemudian mereka menerima Al-Quran. Lanjut dari materi keempat, yakni rekaman dan penyusunan Al-Quran. Yang pertama, selama periode Mekah. Berikut cerita Umar bin Khattab sejak awal masuk Islam. Suatu hari Umar keluar rumah menenteng pedang berhunus hendak melibas leher Nabi Muhammad. Beberapa sahabat sedang berkumpul dalam sebuah rumah di Bukit Sofah.
Jumlah mereka sekitar 40 orang termasuk wanita, di antaranya adalah paman Nabi Hamzah, Abu Bakar, Ali, dan juga yang lainnya yang tidak pergi berhijrah ke Ethiopia. Nu'aim tak sengaja berpapasan dan bertanya kemana Umar hendak pergi. Ia pun menjawab, saya hendak menghabisi Muhammad, manusia yang telah membuat orang Quraisy khianat terhadap agama nenek moyang, dan mereka tercabik-cabik setara, ya Muhammad, mencaci maki tata kehidupan, agama, dan Tuhan-Tuhan kami. Sekarang akan aku libas dia. Engkau hanya akan menipu diri sendiri, Umar, kata Nu'aim. Kemudian Umar pun menjawab, jika engkau menganggap bahwa Bani Abdul Manaf mengizinkannya menapak di bumi ini, hendak memutus nyawa Muhammad, lebih baik pulang, temui keluarga kamu dan selesaikan permasalahan mereka. Umar pulang sambil bertanya-tanya apa yang telah menimpa keluarganya. Nu'aim pun menjawab, saudara ipar, keponakan yang bernama Said serta adik perempuanmu telah mengikuti ajaran agama baru yang telah dibawakan oleh Muhammad. Yang kedua, selama periode Madinah, yakni penulisan wahyu Nabi Muhammad, dalam periode ini terdapat banyak informasi tentang para sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menulis wahyu, kurang lebih 65 sahabat. Kemudian lanjut, Nabi Muhammad mendiktekan Al-Quran. Menurut riwayat atau alat-alat yang digunakan sebagai sarana untuk memelihara Al-Quran, yakni guna mengabadikan kemurnian Al-Quran, antara lain yang pertama usub, yaitu kelepah kurma yang sudah dipisahkan dari batang-batang daunnya, dan yang kedua al-likhaf, yaitu lempengan-lempengan batu halus, yang ketiga al-ariqa, yaitu daun-daun atau kulit-kulit pohon tertentu. Yang keempat ada al-aqtaf, yaitu tulang-tulang unta atau domba, dan yang kelima al-aqtab, yaitu papan yang bisa diletakkan di atas punggung unta, dan yang keenam qita al-adim, yaitu potongan-potongan kulit unta atau kulit kambing. Kemudian tradisi penulisan Al-Quran di kalangan tertentu. Gerakan pemeliharaan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan mengandung beberapa faedah dan tujuan. Di antaranya yang pertama, mempersatukan dan menyeragamkan tulisan dan ejaan saat membaca Al-Quran berdasarkan yang diajarkan Rasulullah dengan jalan mutawatir. Dan yang kedua, agar umat Islam berpegang pada mushaf yang disusun dengan sempurna atas dasar taufiki dari Rasulullah. Dan yang ketiga, mempersatukan urutan susunan surat-surat dalam Al-Quran sesuai petunjuk Rasulullah yang diterima secara mutawatir. Baiklah, sekian paparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, maka itu murni dari saya. Apabila ada kebenaran dan juga kelebihan, maka itu datangnya dari Allah. Sekian, terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.